dengan lapan yang ketiga. Ada qalbun, ada ruh, ada nafsu. Ini ketiga maksudnya nafsu. Jadi yang ketiga kemarin udah hati, ruh, dan yang ketiga penyebutan nafsu. Nafsu ini ada dua makna. Yang pertama, makna yang paling umum. Yang paling umum orang bilang nafsu itu karena kuatnya marah dan syahwat. Kalau orang misalkan makannya banyak, lu nafsu benar lu, ya syahwat. Kalau orang lagi marah, itu nafsunya lewat. Makanya Bapak Ibu sekalian, nanti tidak di sini diterangkan bahwa marah itu pintu masuk iblis di dalam diri kita. Itu marah. Makanya kadang-kadang gini, orang berumah tangga, nggak tahu ini pengalaman apa-apa dah. Kalau lagi pada berantem daripada bercakap, itu semuanya memori zaman dulu kebuka. Ya, benar kan? Dulu begini, mantannya begini. Dulu tahun berapa, mantannya ngomong begini, mana? Ya kemarin ngomong begini. Masih gitu. Kenapa begitu? Karena ketika orang lagi nafsu, lagi marah, itu kan ada cerita. Jadi di dalam kita ada cerita, tapi saya ceritain ini. Jadi itu pernah iblis itu, jadi kita bilang, jadi iblis suatu saat pengen taubat, ketemu Nabi Musa. Ngomong Musa, hai Musa, bisa nggak aku taubat? Kau sampaikan kepada Tuhanmu, aku ingin taubat. Kata iblis, oh gitu, ya ntar saya sampaikan. Jadi kata iblis, mesen sama Nabi Musa, kalau ketemu Allah, kalau mau bilang iblis mau taubat, bisa nggak diterima? Oh ya siap. Kalau Nabi Musa nanti disampaikan. Nah ya, Nabi Musa nggak ke Bukit Tursina. Di sana mengajar, pas mengajar, pengen pergi, pas lagi pergi, Allah berfirman kepada Nabi Musa, ya Musa, adil amanah. Musa, tunaikan amanah. Maksud tunaikan amanah itu karena iblis pesan ke Musa belum disampaikan, Allah mengatakan, oh iya, iblis pesan nama saya. Ada disampaikan sama Musa, ya Rabb, ampunkah iblis, hamba iblis, ayatu bahilaika, pengen taubat kepada engkau, kira-kira bisa diterima kan? Allah bisa diterima, taubatnya iblis bisa diterima. Ini iblis kan? Kalau kita kan iblis amat ya. Ini iblis yang gak ada benernya, semuanya salah ya mas. Pengen tobat masih diterima. Makanya kalau kita pengen tobat masih diterima, masih bisa diterima. Iblis saja diterima. Cuma ada syaratnya. Bilang apa syaratnya? Bilang apa iblis? Syaratnya kalau tobat mau diterima, maka syaratnya harus sujud kepada kuburannya Nabi Adam. Jadi iblis kalau mau tobat kan diterima, syaratnya harus sujud kepada kuburannya Nabi Adam. Saya selesai, oh ya gitu baik. Turun Nabi Musa dari bukit. Pas turun ketemu iblis. Ada iblis, bagaimana Musa? Sudah menit muda. Bisa nggak tobat saya diterima? Kata Musa bisa. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya kau harus sujud kepada kuburannya Nabi Adam. Apa kata iblis? Lagi hidupnya aja saya kagak mau, apalagi matinya. Jadi karena itu segitu. Jadi lagi Nabi Adamnya masih hidup aja, iblis itu disuruh sujud gak mau, apalagi udah mati, makin gak mau. Jadi membangkang. Karena kata iblis begini, ya udah Musa, karena kau telah nolong aku untuk menyampaikan ini kepada Tuhanmu, aku kasih kau hadiah. Hadiahnya yaitu aku kabarkan kau apabila kau ingat ini, insya Allah selamat. Ada cerita kan iblis. Hadiahnya jadi begini. Kata iblis, tidaklah orang lagi marah. Kalau orang lagi marah, matanya, mulutnya, kupingnya, seluruh aliran darahnya itu adalah aku. Kata iblis. Jadi matanya, mulutnya, pikirannya, seluruh aliran darahnya itu aku. Berarti siapa? Berarti kalau kita menghadapi orang lagi marah, menghadapan siapa tuh? Kalau bini kita lagi marah, aku dulu. Ini gitu benar. Jadi makanya dibantuin Pak. Ada dibantuin apa?
Kita kalau lagi anteng nih, kayak nggak ingat apa-apa, nggak pernah kayak ada kejadian apa-apa. Pas lagi marah, itu keluarga masuk, saudara masuk, terus emang kalau bilang saudara kamu mah semuanya dipenuhi, bilang keluarga aku mah susah. Pulang kampung kalau kira gua kamu mah apa aja mau, kira keluarga aku mah 2 bulan sekali juga nggak mau. Jadi kenapa mobil-mobil itu? Oh ternyata di belakangnya ada ternyata begitu. Ini benar, ini iblis yang cerita ke Musa. Jadi iblis itu makanya kalau lagi marah, itu benar-benar Pak. Ini kok jadi kita kayak pinter, benar romannya. Apaan be ingat? Data semua kayak dia dikasih memori datanya. Masalah itu juga duit yang dulu yang juta masih ingat nggak? Yang tahun 95 semuanya ingat. Kenapa? Karena di belakangnya ada iblis. Jadi apa makanya kalau pengen marah buru-buru, jadi tutup pintunya, karena itu pintu masuk iblis. Sebelum dia masuk, sebelum dia menguasai kita, langsung tutup. Tutupnya dengan apa? Ya, iblis kan dari api. Api katanya apa? Api air wudhu. Kalau nggak wudhu ya siram. Berantem lagi tuh Ustaz. Jadi gitu. Jadi makanya di sini nafsu itu likuwatil kodok, karena kuatnya marah, wasahwat, dan kuatnya syahwat dalam manusia. Nah ini yang majmumah yang tercela. Makanya orang disuruh memerangi itu. Jadi orang itu disuruh memerangi dan disuruh menghancurkan itu. Nah ini kata Nabi, wa a'da'atu bika nafsukan lati baina jambaika. Kalau mau perang, gak usah jauh-jauh. Gak usah masuk ke Afghanistan, gak usah pakai ke Papua, gak usah pakai ke Ambon, gak usah. Apa? Musuhnya ada yang paling gede. Di mana? Di dalam diri kita. Nafsu kita ini. Ini nggak mau ngaku. Jadi musuh terbesar kita siapa? Hawa nafsu kita. Perang. Makanya raja'tu min jihadil asgar ila jihadil akbar. Kalian telah pulang dari jihad yang kecil, saat itu perang Badar, saat itu perang yang terbesar, ila jihadil akbar, menuju pada jihad yang paling besar, perang yang terbesar. Apa perang terbesar? Jihadul nafs. Perang melawan hawa nafsu. Susah. Kalau perang melawan orang, mah orangnya kelihatan, musuhnya kelihatan. Kalau perang melawan hawa nafsu, itu yang sangat susah. Itu yang sangat susah. Nah ini makanya nafsu yang pertama adalah yang digambarkan nafsu al-majmumah, nafsu yang terlalu tercela, karena itu mengandung godok, marah, wasahwat dan syahwat. Jadi kalau mau perang melawan siapa? Nafsu. Omel itu nafsu. Omelnya bagaimana? Ya wakil. Nafsu kan kaget tuh. Ya nafsu. Kayak nafsu itu perlu diperangi. Perangi tadi puasa. Itu kan bab puasa itu kan salah satu bab memerangi puasa, memerangi hawa nafsu. Tapi kalau kita bukan perkara puasanya, kalau kita diceritakan tuan guru kita bukan dengan puasa, tapi benar-benar memerangi hawa nafsunya. Makanya kadang-kadang orang puasa dari pagi sampai maghrib makan itu kayak orang bendung. Pas maghrib apa aja dihabok. Lontong lain, agak lain, ya bakwan lain, ya lain lah, durian lain, gitu. Dan nafsu yang itu yang dimaksudkan itu lagu dan mujahadatin nafsi, maka harus memerangi hawa nafsu wa qasdiha, menghancurkannya. Al-makna mana yang kedua, yaitu nafsu al-latifah yang sangat lembut, allati dzakarnaha yang kami telah sebutkan, allati insan bil haqiqati yang disebut dengan hakikatnya manusia. Makanya ini maksud dengan man arafa nafsahu, itu juga bahasa nafsah. Ya, man arafa nafsahu bahkan arafa. Yang dimaksud nafsu itu yang ini. Paling tadi yaitu tadi nafsu makan, nafsu belanja, nafsu itu nafsu yang majmumah. Tapi nafsu yang asli itu hakikat manusia. Wahia nafsu insan, yaitu nafsu manusia, sifat atau diri manusia.
wadatuhu dan zatnya manusia. Walakinnaha akan tetapi nafsu itu tawassofa atau tuwassofu disifati di awsafin mukhtalifatin dengan sifat-sifat yang bermacam-macam. Bihasbi ikhtilafi ahwaliha dengan kadar berbedanya ahwaliha tingkah-tingkahnya. Faidah sakarat apabila tenang taktal amri di bawah perintah Allah wazaliha dan jauh al-istirab dari kata-kata goncang bisa bagi mu'aradati syahwat karena sebab membangkang dari syahwat subyat nafsul mutmainnah maka dinamakan nafsul mutmainnah. Jadi kalau menurut yang kedua, makna yang kedua, nafsu itu hakikat manusia. Cuma dia bisa disifati oleh sifat yang berbeda-beda. Tergantung sifatnya yang masuk apa, itulah nafsu. Nanti nafsu itu dikenal dengan baik atau tidak baik. Kalau nafsunya nurut dengan perintah Allah, sekali lagi kalau nafsunya nurut dengan perintah Allah, nafsu itu jauh dari kata-kata goncang. Artinya tenang nafsunya. Tenang nafsunya karena dia telah memerangi syahwatnya. Jadi nafsu yang tenang adalah nafsu yang telah memerangi syahwatnya. Makanya bahasanya di sini dikatakan kalau Allah Ta'ala fi mithliha dalam contoh itu ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dalam pemahaman ini nafsu mutmainnah itu baik. Jadi nafsu mutmainnah itu nafsu yang baik. Ya ayuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu al-mutmainnah yang tenang, irji'i kembalilah wahai nafsu ila rabbiki menuju Tuhanmu radiyatan mardiyah. Cirinya radiyatan mardiyah, nafsunya ridho atas keputusan Allah. Jadi ridho inilah yang membuat nafsu itu dikatakan baik. Karena orang itu tenang, harus tenang. Makanya ukuran enak atau tidak enak bukan ukuran banyak atau sedikit. Ibu rumah tangga, kalau dia ridho, Anda dikasih duit sehari sejuta juga enak. Tapi kalau sehari jiko nggak terima, nggak enak. Ya, benar buku bosan begitu mah. Jadi radiyatan mardiyah itu nafsu itu tenang ketika ridho, ketika rela menerima segala keputusan Allah. Yang tidak ridho itu banyak nggak tenang. Benar. Ini bisa dipastikan Pak. Karena begini. Saya sering bilang orang yang korupsi, orang miskin atau orang kaya? Orang kaya. Berarti kalau kurang duit udah banyak apa belum? Udah banyak. Tapi karena kurang menerima sehingga masih korupsi. Narkoba itu rata-rata orang yang punya duit apa orang yang nggak punya duit? Karena mahal ya harganya. Ya apa ukurannya? Kiloan apa geraman? Kayak emas ya. Biarnya mahal. Berarti orang yang punya duit. Kalau ukurannya duit, dia udah banyak duit. Tapi kalau ukurannya kebahagiaan, berarti orang banyak duit belum tentu bahagia. Belum tentu bahagia. Makanya ada orang duitnya kebanyakan yang bunuh diri, ada yang narkoba, ya kan gitu kan? Berarti apa? Berarti duit banyak tidak menjamin bahagia. Karena kebahagiaan itu tergantung dari nerimanya. Kalau artinya nerima segala keputusan Allah, insya Allah bahagia. Apa dikit pasti bahagia? Ya banyak ada yang bahagia, lagi dikit. Jadi poinnya bukan banyak dikitnya, tapi tentang menerima segala keputusan Allah. Kalau kita menerima pasti bahagia, pasti bahagia. Makanya di sini dikatakan nafsu yang tenang itu nafsu yang menerima segala perintah Allah. Ya Allah bilang begini ya udah, Allah bilang begini ya udah. Macam kemarin kan akan ngomong. Nggak enaknya itu bukan karena maksiatnya, bukan karena nerakanya, bukan karena dosanya, tapi karena melawan keputusan Allah. Jadi logikanya, ketika orang tidak melawan, menerima, berarti sudah pasti enak. Jadi bukan urusan neraka atau surganya.
Wa nafsu bil makna awal. Wa nafsu di makna awal. Sementara nafsu yang dengan arti yang pertama itu yang mengandung caci maki, cacian yang lekuatil ghadab syahwat, itu la yatasawwaru, tidak tergambar apa rujuuha, kembali ilallah, kepada Allah, kembalinya kepada Allah. Jadi kalau ya nafsu mutmainnah itu ciri-ciri disuruh kembalinya kepada Allah. Sementara nafsu yang tadi yang pertama, yang lekuatil ghadab, yang suka marah, suka nurutin syahwat, itu tidak tergambar kembalinya kepada Allah. Fa innaha, karena sesungguhnya nafsu yang tadi yang awal itu muka ada sangat jauh anillahi, dari Allah. Wahya, kalau yang pertama itu hizbus syaitan, tentaranya setan. Jadi orang yang nurutin nafsu itu tentaranya setan. Makanya riyadhah itu aslinya itu. Riyadhah itu aslinya menekan hawa nafsu. Itu asli riyadhah itu begitu. Jadi ketika orang riyadhah biasanya makan berapa aja, ketika riyadhah dibatasi. Kenapa? Karena dia sedang bertanding melawan hawa nafsunya. Benar-benar ditekan. Jadi benar-benar ditekan. Ya, cara kalau guru itu kan ngajarinnya langsung. Ngajarin langsung misalnya. Jadi ajarin yang gampang-gampangnya dari cara riyadhah begitu. Kalau mau belajar ngalahin hawa nafsu begini kan, kita pengen makan bakso nih, beli bakso. Pas sudah kita beli, kasih orang. Cara ngelawan hawa nafsu. Ya, bisa kita pengen mie ayam nih, pengen mie ayam, kita beli mie ayam. Pas sudah kita beli mie ayamnya kasih orang. Itu nafsu kita kalahkan. Jadi pertama seakan-akan diikutin, terus ternyata nafsu itu dikalahkan. Karena apa? Karena kita nggak turutin. Karena mie ayamnya kasih orang. Jadi kalau lagi jalan sama teman, kita bilang, ente nggak mau makan mie ayam, nggak nafsu mie ayam. Oh ya nafsu, ya udah beli. Kenapa? Karena habis beli kasih ke gua, kan enak. Tapi makanya gitu. Ini kalau mau belajar, ini bahasa-bahasa simpel cara belajar mengalahkan hawa nafsu, caranya gitu. Misalkan pengen apa? Pengen baju bagus, beli baju bagusnya, terus kasih orang. Jadi nanti nafsu kita terlatih. Nafsu kita terlatih. Tidak semuanya nafsu kita terpenuhi. Tidak semua nafsu kita terpenuhi. Hanya pas besok nih, ini dari siapa? Dari Aki. Oh, dia lagi belajar mengalahkan hawa nafsu berarti nih. Ya, ternyata. Ini kan ada cerita ini yang Mama Getur ya, yang akan cerita ya, yang mau apa? Ikan pepes emas. Jadi nyari pengen makan pepes emas dari Ciamerang ya, dari Sempur ke Cianjur untuk bawain pepes emas. Pas udah ikan pepesnya datang, bukan dimakan, tapi dikasih orang. Itu cara mengalahkan hawa nafsu begitu. Atau tangannya saya siap menerima. Jadi kalau pengen beli mobil, habis itu kasih. Ranking boleh, ranking. Itu cara belajar. Jadi maksudnya begini, maksudnya apa? Jadi makan bakso, makan mie ayam, makan ini, kita bukan memenuhi hawa nafsu kita. Bukan. Jadi maksudnya bukan pas beli apa-apa langsung dikasih orang, bukan. Tapi maksudnya adalah begitu, barang lawannya begitu. Wahya hizbus syaitan, nafsu yang seperti itu adalah pengaruhnya syaitan. Wa in lam yatimma, apabila tidak sempurna apa sukunuha, tenangnya nafsu, walakinna, akan tapi nafsu sholat menjadi mudah apa? Jadi mendorong oleh nafsu. Jadi mendorong akan nafsu asahwaniyah yang sifatnya syahwat, al-muqtaridah yang mengangkat alaiha kepada nafsu yang benar, sumiat maka dinamakan an-nafsul lawamah, nafsu yang tercela, selawamah. Li'annaha, kenapa disebut nafsu lawamah? Li'annaha, karena sesungguhnya nafsu itu talumu, memarahi atau mencela sahibah akan pemiliknya. Jadi ketika kita memenuhi hawa nafsu kita, nafsunya itu mengolok-olok kita. Ada begini. Ini di sini nanti ada bahasa begini. Ada orang ke pasar, melihat makanan, senang sama makanan. Dia bilang sama nafsunya, sabar ya. Hari ini kau sabar di dunia, tapi di akhirat pasti dapat yang lebih dari ini.
Makanya orang-orang yang tidak memiliki nafsunya di dunia, karena apa? Karena pengen mendapatkan kenikmatan yang abadi, yaitu nanti di akhirat. Jadi nafsunya ketika di dunia itu ditahan, dia sabar untuk melawan nafsunya, ditahan. Nafsu lawamah. Jadi nafsu itu ketika kita tahan, sebenarnya kita sedang memberikan kepada nafsu kita sesuatu yang lebih hebat. Suatu yang lebih hebat. Bukan untuk ini. Makanya bahasa lawamah itu kita dicaci maki, kita dicela oleh nafsu kita. Kenapa? Karena itu tadi. Karena nafsunya diturutin terus. Jadi jangan apa-apa, jangan karena nafsu. Indah taksirihi, ketika kekurangan dia di ibadati maulahu, ketika akan beribadah kepada Allah, pada Tuhannya. Jadi ketika kita nurutin nafsu, tidak mau ibadah kepada Allah, tidak mau zikir, tidak mau ngaji, itu nafsu itu mencela kita. Kalau Allah Ta'ala, bagaimana firman Allah Ta'ala, wala uqsimu bin nafsil lawamah, dan aku bersumpah dengan nafsu lawamah yang tercela. Wa intar i'tirad, apabila meninggalkan al-i'tirad akan melawan hawa nafsu, wa'adan kadang menurut siapa kau pada hawa nafsu, wa ta'ta dan kau taat kepada hawa nafsu, al-muqtadi syahwat, yang untuk kepentingan syahwat, wa dawa'i syaitan, dan undangan-undangan syaitan, sumiyat maka dinamakan nafsu itu an-nafsul ammarah, akan nafsu ammarah. Nafsu ammarah itu nafsu yang menurut perintah bisu'i, dengan kejahatan. Kalau Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, ikhbar, mengkabarkan an Yusuf, daripada Yusuf alaihissalam, au imra'atil aziz, atau perempuan bangsawan, maksudnya yang akan menjadi istrinya ini. Wa ma ubari'u nafsi, inna nafsa la'ammaratun bisu. Wa ma ubari'u nafsi, dan aku terlepas dari nafsuku, inna nafsa, karena semuanya nafsu itulah ammaratun, sungguh lamar, semua akan memerintahkan bisu'i, dengan kejahatan. Waqad yazuzu, dan kadang-kadang boleh ayyuqalu, untuk dikatakan al-muradu, yang dimaksud bil ammar, dengan yang disebut ammar bisu, selalu memerintahkan kepada kejahatan. Ia nafsu, yaitu nafsu bil makna awal, nafsu yang pertama. Nafsu yang pertama tadi yang ingin marah dan syahwat. Faidan an nafsu bil makna awal, oleh karena itu nafsu dengan makna yang pertama itu madmu'atun, tercela. Goyatul dami, boleh untuk dicela. Jadi yang buruk itu nafsu yang makna pertama. Ini juga kita kadang-kadang ini Pak, kadang-kadang rancu. Jadi kalau ngomong bahasa nafsu itu dalam bahasa Arab, kadang-kadang nafsu dalam konteks suatu hal yang buruk. Contoh misalkan nafsu seksual, nafsu makan, nafsu marah, itu nafsu-nafsu yang buruk. Padahal nafsu juga ada yang baik. Itu tadi tergantung nafsunya. Kalau nafsunya tunduk, taat, itu insya Allah nafsunya baik. Makanya disebut nafsu mutmainnah. Jadi yang tadi disebut nafsu lawamah, terus nafsu ammarah. Di makna sana. Bil makna sana, sementara makna yang kedua mahmudatun, terpuji. Maksudnya nafsu mutmainnah. Li'annaha, karena sesungguhnya nafsu yang kedua itu nafsul insan. Nafsul insan, nafsu manusia, diri manusia, maksudnya datuhu, zatnya manusia, wa haqiqatuhu, dan hakikatnya manusia, al-alimatu, yang bisa mengetahui billahi, dengan Allah Ta'ala, wa sa'irul maklumat, dan segala ilmu pengetahuan. Jadi menurut Imam Ghazali, dengan makna yang kedua ini, nafsu itu bisa bisa tercela, bisa juga mudah, tergantung sifat yang menempel kepada nafsu itu. Kalau nafsu itu menuruti kepada suatu hal yang buruk, nafsu itu mengikuti syahwatnya, maka nafsu itu disebut nafsu madmumah, yang tercela. Tapi kalau nafsu itu anteng, tenang, mengikuti perintah Allah, maka itu nafsu yang baik, disebut nafsu al-mahmudah, yang terpuji. Al-abdul rabi, lapan yang keempat. Yang pertama hati, al-qalbu, yang kedua ar-ruh, bahasa kita nyawa. Pertama al-qalbu, hati, yang kedua ruh nyawa, dan yang ketiga tadi nafsu.
Nah yang keempat alam durabi, lafaz yang keempat al-aqlu, yaitu akal. Wahwa aidan yang dimaksud dengan akal itu mustarikun, berkaitan atau mengandung alil ma'ani, akan makna-makna mukhtalifatin yang beda-beda. Karena kami telah menyebutkan kata Tuhan Syekh Imam Ghazali di kitabil ilmi, dalam bab kitabil ilmi, wal muta'allaqu, dan yang berkaitan dengan maksud kita, min jumlatiha, daripada jumlah-jumlahnya akal, itu maknanya dua makna. Ahadahuma, yang pertama makna akal, anahu, sungguhnya akal itu qad yutlaqu, kadang-kadang diomongin atau dikatakan wa yuradu, dan dimaksud bihi dengan akal itu al ilmu. Jadi maksud dengan akal itu adalah ilmu, bihaqaiqil umur. Al ilmu maksud mengetahui bihaqaiqil umur, dengan hakikat-hakikat urusan. Fayaqulu, maka ada apa akal itu ibaratun, merupakan sebuah ibarat an sifatil ilmi, daripada sifat ilmu, alladzi ma'aluhu qalbi, yang tempatnya adalah hati. Jadi akal itu kalau dalam hati, ujungnya bahasa Imam Ghazali, nafsu, akal, ruh, hati, semuanya maknanya satu. Cuma tergantung kecenderungannya aja. Jadi tergantung kecenderungannya. Kalau kecenderungannya begini, berarti dinamakan nafsu. Kalau kecenderungannya begini, berarti ruh. Kalau kecenderungannya begini, berarti dikatakan akal. Jadi sifat-sifat aja. Wafat, dan makna yang kedua, annahu, sungguhnya akal itu qad yutlaqu, kadang-kadang dikatakan wa yuradu, dan dimaksud bihi dengan akal itu al-mudrik, yang memahami, al-uluma, akan ilmu-ilmu. Fayakunu, maka ada huwa, yaitu akal itu al-qalbu, yaitu dimaksud hati. Ani yang dimaksud tilkal latifah, jadi sesuatu yang lembut. Ada kata Imam Ghazali, akal yang dimaksud akal adalah hati, ruh tadi dimaksud adalah hati. Jadi semuanya hati. Nafsu ya hati, akal ya hati. Bahasa Imam Ghazali. Wa nahnu na'lamu, sementara kita pahami, anna kulla alimin, sungguhnya setiap yang orang diketahui, falahu bi nafsihi wujudun, maka orang itu dalam dirinya wujudun, ada. Huwa, yaitu aslu qa'im bi nafsihi, yang mampu berdiri dengan sendirinya. Wala ilmu, sementara ilmu, pengetahuan itu sifat halatun bihi, sifat dari keadaan bihi, yang ada dalam ilmu itu. Wasifatu, dan bermula sifat itu bermaksud, berbeda dengan yang disifat. Wal aqlu, sementara akal itu qad yutlaqu, kadang-kadang dibicarakan, wa yuradu, dan dimaksud bihi dengan akal itu sifatul alim, yaitu sifatnya orang-orang yang pintar, orang-orang yang tahu. Makanya kalau bahasa orang pintar itu bahasanya otaknya cerdas. Imam Ghazali paham sampai segitunya. Kalau orang bahasanya bodoh, otaknya apa? Bobol. Cirinya orang yang pintar bahasanya bodoh. Pintar. Jadi gampangnya begini, gampangnya kalau bahasa yang dimaksud dengan kitab ini, dari makna yang ada itu hati, terus ruh, terus nafsu, terus akal, itu bahasa yang lain, itu bermakna wahid, aslinya satu-satu juga. Jadi maksudnya itu hakikatul insan, disitulah hakikat manusia. Kalau itu baik, maka manusia itu akan menjadi baik. Kalau itu jelek, maka itu akan menjadi jelek. Dan disinilah ruangan mujahadah kita. Saya lagi, disinilah ruangan mujahadah kita. Makanya dalam bahasa kita, bukan orang yang paling pintar yang berhasil dalam bab ini. Oh, saya paling ngerti, paling pintar memahami tentang ini, tentang ini. Bukan. Atau orang yang paling kaya. Lu masih kita kayak salah kali. Mau ngapa? Lo udah 5 tahun masih begini-begini baik. Lalu baru 3 bulan kembali ke Pajero. Misalkan begitu. Ini lebih gak benar lagi. Karena dalam pemahaman ini, yang benar dalam bab ini adalah orang yang hatinya sudah jadi benar. Yang hatinya sudah jadi benar. Ciri hati yang benar adalah hati yang tidak turun kepada hawa nafsu. Jadi kalau dulunya pemarah,
sekarang pas mulai zikir udah mulai nggak marah-marah, udah ini. Jadi kalau masih misalkan udah zikir udah lama hasilnya bukan urusan dunianya, bukan urusan dunianya, tapi yang mampu mengendalikan hawa nafsunya itu. Karena kita adalah mujahadin nafs, yaitu bagaimana memerangi hawa nafsu. Oleh karena itu, untuk memerangi hawa nafsu, alatnya apa? Ya alatnya itu kayu. Alatnya kayu, senjatanya yang bulat-bulat. Diapain? Diputer. Jadi ya wakil itu dalam rangka melawan hawa nafsu. Jadi kalau ya wakil udah ngapain? Lagi perang melawan hawa nafsu. Jadi zikir itu begitu zikir. Makanya kalau katakan ketika orang yang tasbih itu hendaklah diperlihatkan kepada orang yang melihat sesuatu yang baik-baik. Jadi kalau lagi bawa tasbih, yang baru tasbih gede, itu ngasih anak sama bini yang gede duitnya. Ya, jadi kalau lagi pakai tasbih gede ngasih 200, 300. Kalau tasbih kecil cepet. Itu kalau lagi nggak bawa tasbih jangan ngasih. Karena besok ambilnya dikalungin bayar gede biar dapat 300. Ya katakan gitu. Jadi caranya gitu. Jadi anak keluarga kita memahami ketika kita zikir, ketika kita bawa tasbih ada rasa yang baik yang dikeluarkan dalam diri kita. Jangan setiap bawa tasbih ngomel. Lah kan anak kalau udah dengar suara tasbih udah kegegan. Oh dia mau ngomel, dia mau apa nih? Makanya ini. Jadi Bapak Ibu sekalian harus dipahami sedikit banyak oleh kita bahwa zikir itu dalam rangka memerangi hawa nafsu. Yang mudah-mudahan Allah kasih kita kemampuan, kekuatan untuk memerangi hawa nafsu kita. Al-Fatihah.